Karena kalau dana bos ini kalau saya lihat sih mudah-mudahan sih ya memang sebenarnya tidak ada sesuatu yang janggal. Aisyah, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Itu potongan video dari channel MBS, sahabat-sahabat AK. AK mengambil yang keterangan daripada pendapat daripada PH Yoris tentang dana bos ini. Garis besarnya kalau saya lihat sih mudah-mudahan sih tidak ada sesuatu yang janggal tentang dana bos. Nanti silakan sahabat-sahabat AK datang ke channel tersebut, sahabat-sahabat AK, supaya tidak gagal paham. Di bawah deskripsi akan tampilkan link videonya. Kenapa akan membahas ini? Karena ada sahabat-sahabat AK mengatakan, Pak AK tolong bahas tentang emas, gitu kan? Emas di sana ada sangkut pautnya, barang bukti yang disebut-sebut juga sumbernya dari Yoris menyampaikan kepada PH, ada menyangkut tentang Pak Mul dan sebagainya. Apa intinya? Supaya tidak gagal paham. Ini PH berbicara, tentunya informasinya berasal dari kliennya. Ingat sahabat, jadi kita tidak mengatakan PH-nya ini salah atau benar, karena PH-nya berasal dari kliennya. Apalagi saudara Yoris pernah punya PH Pak Rohman, punya PH Pak ATS. Kita bisa bahas dari jejak digital itu. Kan seperti itu. Mari kita ingat, dulu Aka pernah bahas kenapa saudara Yoris keluar dari PH ATS. Nah, Aka bilang, kenapa ATS mengatakan seperti itu. Nanti, karena kan pada saat itu sekolah ini pendapat Yoris ingin ditutup. Yosep ingin membuka. Jadi sangat wajar PH-nya mengatakan nanti setelah dibuka itu sekolah ini akan dibuat prosedur baik dan benar. Dan bagaimana Yoris berani betah tinggal di sana kalau PH-nya mau membuat sekolah itu baik dan benar? Tidak, kan kabur pindah ke mana, ke Rohman. Sekarang kita berpikir, ini analisa AK itu ada jejak digital AK. Ini sekarang PH-nya mengatakan dana bos kalau saya lihat sih mudah-mudahan sih tidak ada sesuatu yang janggal. Ini PH-nya juga karena sumbernya dari kliennya Yoris. Kan begitu. Sudahkah PH-nya ini diperlihatkan yang namanya laptop, data depodik, Arkas, belanja siplah, dan dibawa ke sekolah itu melihat faktanya. Simple, sahabat-sahabat AK. Beranikah Yoris melakukan seperti itu kepada PH-nya? Karena PH-nya mengatakan mudah-mudahan. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada janggal? Kita sudah mendengar keterangan operator sekolah. Mantan itu saudara Danu ada di HS. Muridnya bisa dihitung dengan jari. Begitu juga saudara Dedi. Cuma AK bersyukur PH-nya mengatakan mudah-mudahan. Sebenarnya membahas dana bos ini, sahabat-sahabat AK, sekali lagi AK ingatkan. Karena AK merasa ada suatu kejanggalan, rekening Amel diperiksa, berarti rekening Amel di dalam yayasan, karena dia membantu ibunya sebagai bendahara. Kenapa tidak dicari sumber keuangannya? Dari mana sumber keuangan mereka? Yaitu di sekolah. Sehingga akan membahas ranah sekolah. Jadi tidak membahas ranah korupsi. Rekening Amel diperiksa di awal itu tidak membahas ranah korupsi. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Sekarang membahas ranah sekolah. Toh juga sama. Apakah ada sangkut pautnya dengan Rajapati? Bukanlah korupsi. Pandangan analisa tetap optimis penyidik masih di ranah koridor ya kasus Rajapatinya. Tentang aliran dana, contohnya dengan rekening Amel. Berarti kita membahas sumber keuangannya. Sumber keuangan ada sekolah, masuk ke rekening. Itu nggak ada cerita karena korupsi gitu. Nah, itu satu. Kedua, sahabat-sahabat AK. Kalau kita bicara dana bos, bukan uangnya. Uangnya pun sudah habis. Siapa yang memegang laptop? Karena pada saat itu sahabat-sahabat AK, segala sesuatunya memakai online. Pelaporan data depodik batas akhir cut off tanggal 31 Agustus. Pelaporan Arkas penggunaan keuangannya. Pelaporan dana bos tahap 1, tahap 2 tahun 2021. Itu untuk apa? Agar bisa cair dana bos tahun 2022. Ini yang dibahas.
Siapa yang memegang ini, yang punya kuasa ini? Gitu. Yosef kah? Danu kah? Coba tanya Yoris. Siapa yang memegang itu? Berarti yang memegang itulah yang punya kekuasaan. Gitu. Ini pemahamannya gitu. Ya bagi Aga sih dari sana kalau mau menganalisanya gitu. Tanpa ada pelaporan penggunaan keuangan ini tidak bisa cair uang itu gitu. Kalaulah kita menduga saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan, bos itu nggak ada punya hak itu orang yayasan melapornya. Yang bisa melaporkannya itu adalah Wahyu, bendahara. Jadi Wahyu ini tidak bisa secara struktur lepas tangan, tetapi Wahyu juga akan bilang yang melaporkan siapa? Kan seperti itu ya, biar aja mereka saling gigit. Kalau masuk ke ranah lain, siapa tahu saling gigit inilah mungkin ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati itu. Ini pemahaman Aka. Itu sahabat-sahabat Aka. Lalu mari kita membahas tentang yang banyak juga kemarin mempertanyakan agar Aka analisa tentang keterangan Yoris yang disampaikan PH-nya ke publik. Sebelum kita membahas itu, tolong dengarkan baik-baik sahabat-sahabat AK. PH baik Pak ATS, Pak Rohman atau ibu ini ya, ibu ya yang siapa lah namanya, pokoknya AK support lah ya. Mereka ini tentunya sangat percaya dengan kliennya, kan seperti itu. Ya kalau mereka tidak percaya dengan kliennya, ngapain mereka mendampingi kliennya? Ini kan logika pemahamannya seperti itu gitu kan. Jadi karena mereka percaya dengan kliennya, otomatis ucapan kliennya lah mereka sampaikan. Ini pemahamannya buat sahabat-sahabat. Agar apa? Kita tidak perlu masuk ke ranah poksi-poksi pekerjaan mereka. Kan seperti itu. Ini sama Pak PH, penyidik sama saja. Mereka itu sama-sama aparat untuk menegakkan keadilan. Jadi intinya, bagaimana caranya akan harus menganalisa bahwa keterangan Yoris disampaikan PH-nya ada suatu kejanggalan tentang emas. Bla 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 bla, katanya menyangkut juga Pak Mul. Jawabannya sih dalam analisa Aka, silahkan sahabat-sahabat Aka yang sudah hampir 2 tahun lebih ini mungkin mengikuti kasus ini bisa menilai saksi Yoris ini. Jujurkah dia, konsistenkah dia? Itu jawabannya. Contoh, agak kasih tahu waktu di ATS dia menyebutkan papahnya Mul bahwa katanya Yaris. Padahal kan sudah diklarifikasi sama Pak Mul itu waktu di Polda, Yaris itu ada di Walidis. Itu contoh. Begitu juga kalau kita lihat di saat saya setelah pindah ke Pak Rohman, ya mereka juga bicara tentang Danu, nggak tanda tangan BAP. Ya walaupun itu bicaranya katanya dari Yanti. Lalu sekarang setelah pindah PH lagi bicara seperti, apakah cerita-cerita Yoris ini membuat kasus ini terang benderang? Pertanyaannya, apa manfaatnya? Karena itu aja, silakan sahabat-sahabat AK. Begitu juga tentang isu yang belum beres itu tentang foto banpol, aerok, dan sebagainya. Itu kan tidak terlepas dari saksi Yoris. Jadi kalau tentang cerita Yoris disampaikan kepada PH-nya dalam analisa AK kembalikan kepada netizen dan konten kreator menilainya. Itu saja sahabat-sahabat AK. Tentunya sahabat-sahabat AK mengikuti kasus Rajapati Subang ini membutuhkan kesabaran. Sebab dengan kesabaran kita nanti bisa melihat waktu yang menjawab itu. Begitu juga sahabat-sahabat AK tetap konsisten menantang kembali kepada netizen konten kreator siapapun mereka, silakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yayasan tersebut. Agar apa? Dari awal akan menantang itu supaya apa? Supaya kita jangan hanya cerita tong kosong semua kan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah melihat fakta ya kita kan bisa sahabat-sahabat netizen bisa berpikir cerdas kan. Oh mereka menyampaikan ini faktanya aja begitu kan, seperti itu tujuan kita mengajak bersama-sama agar kasus ini terang benderang. Begitu juga sahabat-sahabat kalau berpikir
apa yang dikatakan PH-nya Yoris, berharap kasus ini tetap dalam koridor hukum kasus Rajapatinya, itu sependapat dengan Aka. Dan Aka juga masih yakin bahwa memang penyidik memang masuk ke ranah Rajapatinya. Adapun tentang ke ranah sekolah dan bos itu kan tidak ubahnya seperti penyidik itu sedang melakukan pemeriksaan rekening Amel di awal, sahabat-sahabat Aka. Rekening Amel diperiksa di awal bukan kasus korupsinya gitu. Adakah sangkut pautnya rekening Amel ini aliran dana dengan kasus Rajapati? Ya sama saat ini juga dalam pandangan analisa ya penyidik tetap seperti itu. Cuma ya seperti itulah sahabat-sahabat Aka, kita kan lebih percaya kepada netizen dan konten kreator. Padahal kalau kita mau cerna berpikirnya, tidak pernah itu penyidik mengatakan kami sedang menangani kasus yang baru tentang korupsi dan sebagainya. Wah ini BPK-nya terlalu jauh gitu. Jadi kita diajak mutar-mutar gitu. Aka optimis kasus penyelidikan ini tetap pada koridor kasus Rajapatinya. Adapun masuk ke ranah bos dan sebagainya, seperti model Aka kan, Aka masuk ke ranah bos, misalnya tujuannya apa? Ingin tahu jumlah murid, kan ingin tahu data depodiknya, siapa yang membuat pelaporannya, bukan masalah uangnya pun sudah habis kan seperti itu. Jadi tanggung jawab itu sekali lagi tentunya mungkin apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati, itu urusan penyidik. Urusan kita adalah kita support penyidik, kita support saksi, bahkan kita support pada PH agar mereka semua bisa bekerja sama untuk menuntaskan kasus ini tahun 2023 agar pelaku ditangkap. Kalau pelaku tidak ditangkap, akun Aka pun waduh menyesal sekali Aka kan, sayang kan kalau ditutup kan. Jadi Aka sebenarnya ingin kasus ini terungkap lah terang benerang, pelakunya ditangkap. Sekali lagi buat PH-nya Yoris, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semangat Bapak Ibu dalam menangani klien Yoris dan lainnya. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.